mekanisme fit and proper test. Meski demikian, seleksi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dinilai tidak menjamin seorang kandidat memperoleh tiket partai untuk maju sebagai figur yang dicalonkan partai tersebut. Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana alias Lulung, hingga Hasnaini Muin yang dikenal sebagai wanita emas meramaikan bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Keempat nama yang belakangan populer ini berbaur dengan puluhan bakal calon gubernur lainnya untuk mengikuti psikotes di kantor DPP PDIP. Psikotes ini diadakan untuk mengukur integritas, kemampuan manajerial, hingga aspek kepemimpinan. Namun, patut diingat, memperoleh nilai tinggi tidak menjamin seorang kandidat menjadi calon yang diusung PDIP. Dari struktural partai memberikan masukan kepada DPP partai, kemudian kita paparkan bagaimana hasil-hasil survei, kami paparkan juga dari tim yang melakukan fit and proper, hasil assessment dari para ahli psikologi juga disampaikan itu dalam bentuk matriks, dan kemudian pemetaan politik. Nah, dari situlah kemudian ditetapkan pasangan calon tersebut. Bila Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut berbagai prosedur untuk memperoleh tiket partai, bakal calon gubernur Yusril Iza Mahendra menjawab lebih lugas. Kan semuanya yang menentukan akhirnya ada pada Ibu Megawati. Ya, panitia sendiri sudah mengatakan bahwa mereka melakukan penjaringan, tapi nama-nama itu diserahkan kepada Ibu Megawati karena beliau yang akan memberikan keputusan akhir siapa yang akan dimajukan sebagai calon gubernur DKI sekarang ini. Bila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah pemegang kata akhir, masih adakah manfaat untuk mengikuti rangkaian seleksi ini? Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan sulit bagi PDIP sebagai partai kader memberi tiket bagi calon di luar kader partainya. Analisa Yunarto bisa jadi benar bila melihat kemesraan Megawati dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang santer disebut akan bertarung dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tim Liputan Metro TV. Saya ajak Anda bergabung bersama dengan pengamat politik Fahri Ali melalui sambungan telepon untuk membahas lebih lanjut. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi. Ya, Bang Ali, langsung saja saya ingin menanyakan mengenai saat ini PDIP tengah melaksanakan fit and proper test. Anda melihatnya seperti apa untuk proses sejauh ini, terutama untuk bisa menggodok calon-calon unggulan yang berasal dari non-partai? Ya, itu merupakan pemandangan yang menarik. Ya. Karena apa? Karena jadi untuk pertama kalinya sebuah partai berusaha menjaring tokoh-tokoh dari luar partai lain, gitu. Jadi apakah itu serius atau tidak serius tidak terlalu penting, tapi itu menunjukkan bahwa PDIP itu masih kekurangan orang untuk maju dan dicalonkan di DKI, gitu. Artinya bahwa calon PDIP yang sebelumnya itu disebut ya dari wakil gubernur sekarang ini itu masih dianggap belum terlalu cukup. Baik Bang Fahri. Lalu tadi Anda menilai kalau sejauh ini PDIP belum memiliki satu sosok yang kuat yang bisa dikatakan mampu untuk menandingi dari petahana Basuki Cahayapurnama. Iya, itu artinya mereka serius gitu melihat tokoh Ahok sekarang ini, gitu. Jadi bagaimanapun mereka ya kasarnya harus belanja, gitu, belanja tokoh, dan sekaligus itu bagian dari sebuah kampanye bagi tokoh-tokoh yang maju sekarang ini, gitu. Baik, Bang Fahri, kalau Anda melihat pun saat ini untuk proses penjaringan pun bisa dikatakan saat ini memang tengah berlangsung, ya, artinya proses dari internal saat ini sudah masuk. Namun dari sisi internal pun di sini juga sesuai dengan
persetujuan dari ketua umum partai. Nah, artinya jika ada calon yang sudah dikatakan lolos dari fit and proper test seperti itu, namun belum ada persetujuan dari ketua partai, apakah ini bisa dikatakan prosesnya justru mengadakan sia-sia? Kalau penjaringan seperti ini yang dilakukan aktif betul sepengetahuan Mbak Mega, tidak mungkin mereka melaksanakan ini tanpa sepengetahuan Mbak Mega, bahwa kata putusnya sama Mbak Mega betul gitu. Nah, jangan banyak spekulasi misalnya bahwa Mbak Mega lebih senang kepada orang Surabaya daripada yang tersedia sekarang ini karena keakraban di antara keduanya gitu. Nah, tetapi apapun juga yang ini yang dilaksanakan secara oleh partai, maka dia sudah pasti Mbak Mega tahu gitu. Baik Bang Fahri, kalau kita lihat saat ini pun sudah ada sejumlah tokoh yang sudah masuk dalam penjaringan, katakanlah seperti Yusril Issa Mahendra, kemudian ada Sandiaga Uno, Hasnaini, dan juga beberapa tokoh lainnya. Bagaimana Anda melihat peluang dari mereka ini juga untuk bisa maju sebagai perwakilan dari PDIP? Sebenarnya kalau PDIP mau memilih mereka, mereka senang sekali gitu. Jadi misalnya seperti Yusril ya, Sandiaga, lalu saya lihat juga ada Lulung gitu ya, pasti senang sekali gitu. Ini yang saya katakan apa namanya ya, praktek politik baru gitu, kalau bukan dikatakan inovasi, bahwa belanja tokoh-tokoh ya oleh salah satu partai politik itu menarik karena sekaligus menunjukkan bahwa Ahok itu begitu diperhitungkan gitu. Baik, terima kasih atas perbincangannya, Fahri Ali, pengamat politik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Dan pemirsa, kuatnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuat partai politik gamang dan menentukan calon penantang Ahok. Bahkan sosok Ahok dapat membuat dua partai yang terpecah saat Pilpres, lalu PDIP dan Gerindra berpikir untuk bernostalgia seperti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok terlihat berseri saat dirinya menerima penghargaan dari pemerintah di Istana Negara hari ini. Tidak tanggung-tanggung, Ahok mendapatkan 4 penghargaan sekaligus dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Sofyan Jalil dalam acara Musyawarah Pembangunan Nasional Musrenbangnas 2016. Sebagai pemimpin Provinsi DKI Jakarta, Ahok berhasil melakukan inovasi dan pencapaian di bidang pembangunan. Ya, selain berprestasi dalam membangun Jakarta, Ahok juga punya prestasi membangun komunikasi politik yang dulu renggang menjadi harmonis. Dua partai yang bersiteru dalam Pilpres 2014 lalu, PDI Perjuangan dan Gerindra, dikabarkan tengah intens berkomunikasi untuk bersatu melawan Ahok. Mencoba menjalin komunikasi politik dan kemungkinan koalisi PDIP dan Gerindra. Insya Allah ini bentuk dari kesiapan dengan hadir pagi ini di sini. Komunikasi politik dengan Gerindra sering kita lakukan maupun dengan partai-partai lain. Minggu-minggu ini mudah-mudahan kami juga akan menjajaki koalisi, bukan koalisi ya, kita menjajaki komunikasi politik dengan PKS, dengan partai-partai yang lain. Ini dalam rangka untuk membangun kesepahaman, melihat prospek Jakarta ke depan mau kita bawa kemana. Lalu, bagaimana Ahok menanggapinya? Bu Mega belum bilang ada kemungkinan itu. Namun menurut pengamat, kerjasama politik antara PDIP dan Partai Gerindra akan sulit terwujud bila kedua partai berambisi menjadi parpol penguasa di pemilu 2019 nanti. Jelas survei mengatakan Ahok sangat kuat dari sisi elektabilitas, sehingga orang kemudian menggunakan logika sebaliknya. Kalau ingin mengalahkan Ahok, tentu saja dua partai besar yang ada di DKI harus bergabung, dalam hal ini PDIP dengan Gerindra. Tapi kalau kita baca dari sisi kepentingan yang jauh lebih besar, saya meyakini sulit buat PDIP bergabung dengan Gerindra, karena harus dilihat pengalaman dari 2012, siapa yang bisa merebut Jakarta, dia kemudian juga berpeluang untuk bisa memenangkan pemilu di level nasional. Kalau sudah begini, kita tunggu saja
siapa calon kuat yang dipersiapkan PDI Perjuangan dan Gerindra untuk melawan Ahok. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Laporan terbaru mengenai penangkapan Bupati Bengkulu Selatan yang diduga terlibat narkoba akan disampaikan langsung dari Biro Palembang, Sumatera Selatan usai juga berikut. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi.